Perkenalkan, nama saya Steven dari kelas 10 MIA. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang sejarah G30 SPKI. Pengertian G30 SPKI adalah Gerakan 30 September atau PKI, sering disingkat G30 SPKI. Gestapu Gerakan September 30 atau juga Gesto. Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya 1 Oktober tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta yang hampir sekaligus. Kapan terjadinya peristiwa G30 SPKI? Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari, tepat waktunya saat pengganti dari tanggal 30 September hari Kamis menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965. Tepat tengah malam dengan melibatkan pasukan Cakrawirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tujuan G30 SPKI. Gerakan ini bertujuan mengulingkan pemerintah Presiden Soekarno dan menginginkan Presiden Indonesia menjadi pemerintah komunis. Gerakan G30 SPKI dipimpin oleh ketua saat itu, yaitu Dipa Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit Gembar, memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. DN Aidit menurut pakar sejarah pada masa rejim Presiden Soekarno merupakan dalang utama pergerakan G30 SPKI. Latar belakang G30 SPKI. Demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia sejak dikeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966. Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin berkembang menjadi demokrasi yang ditandai dengan adanya pemusatan kekuasaan pada presiden. Hal ini berpengaruh pada kehidupan politik dan pemerintahan bangsa Indonesia. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada masa itu memungkinkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dipimpin DN Aidit untuk memperluas pengaruhnya dalam bidang politik di Indonesia. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tidak menentu membuat PKI mendapat simpati dan masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah yang sedang mengalami tekanan berat. Sejarah singkat G30 SPKI. G30S merupakan pergerakan yang bertujuan untuk mengulingkan pemerintahan Presiden Soekarno yang mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrawirawa, pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh
di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ketujuh perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Angkatan kelima. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat tawaran dari Menteri RRC merupakan ide mengenai angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Akan tetapi pemimpin angkatan darat itu setuju, dan hal ini menimbulkan rasa mencurigai antara militer dengan PKI. Angkatan kelima dan senjata dari Cina. Pada kunjungan Menteri Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan sampai akhir meletusnya G30S. Faktor Amerika. Amerika Serikat waktu itu sedang terlibat dengan Perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan Badan Inteligen Amerika Serikat memberi uang 50 juta rupiah kepada Adam Malik dan Wali Tekil serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Agen Cia menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politik di Indonesia yang tidak menguntungkan Amerika. Faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah sekali, mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi. Rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Korban G30S PKI. Letjen TNI Ahmad Yani, Majen TNI Raden Suprapto, Majen TNI Mas Tirto Darmo Hayono, Majen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Insap Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo. Pada tanggal 6 Oktober, Soekarno mengimbau rakyat untuk menciptakan persatuan nasional, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya dan penghentian kekerasan. Biro Politik dan Komite Sentra PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung pemimpin revolusi Indonesia dan tidak melawan angkatan bersenjata. Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila berkaitan dengan tragedi G30S. G30S merupakan sebutan untuk peristiwa berdarah pada 30 September 1965 yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hari terkait Pancasila adalah hari nasional dan diperingati setelah peristiwa Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan G30S. Saat itu, otoritas militer dan kelompok terbesar yang menyebarkan kabar insiden G30S merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis.
Makna Hari Kesaktian Pancasila. 1 Oktober bendera dinaikkan secara penuh. Makna mengibarkan bendera setengah tiang dimaknai sebagai tanda duka nasional terhadap tewasnya para perwira militer Angkatan Darat atau AD yang telah disebut di atas. Sedangkan pengibaran bendera secara penuh keesokan harinya mengibarkan kemenangan melawan ancaman ideologi komunis berkat kesaktian Pancasila. Harapan sebagai generasi muda. Generasi muda diharapkan untuk membulatkan tekad dan semangat untuk terus belajar, bekerja, dan mengabdikan serta mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti persatuan dan kesatuan, semangat kebersamaan, dan gotong royong. Sebagai generasi penerus, mudah-mudahan kita yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Kita berharap generasi muda dapat memaknai Pancasila sebagai ideologi negara guna menanamkan rasa kebersamaan dan rasa persatuan dan kesatuan. Sekian dari saya, terima kasih.